Kai tidak memikirkan kemungkinan ini. Bagaimanapun, dia telah berada di wilayah iblis selama beberapa tahun dan belum pernah melihat ras iblis dengan jimat seperti itu. Tetapi setelah mendengar kata-kata Fuling, dia merasa itu sangat mungkin. Dia belum pernah melihat ini di wilayah iblis karena dipenuhi dengan ras iblis. Sekarang setelah Demon Rache telah menginvasi Star Boundary, situasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika memang ada hal seperti itu, tidak akan mengejutkan jika itu terungkap sekarang. Ayo pergi, Yang Kai berbalik dan meraung panjang. Sesaat kemudian, sesosok turun dari langit. Itu tidak lain adalah Ying Fei, yang menangkupkan tinjunya dan berteriak, "Tuan!" Yang Kai mengangguk. Hukum luar angkasanya berfluktuasi dengan liar saat dia membungkus keduanya dan menghilang. Pada saat ini, dia telah membagi Six Stem Army-nya menjadi dua kelompok. Dengan Bai Zuo memegang benteng sepanjang jalan dari selatan ke utara dan perwujudannya menjaga timur ke barat. Baya masih memulihkan diri di dunia kecil yang misterius. Jadi mungkin perlu beberapa saat baginya untuk pulih sepenuhnya. Bukannya dia mau membagi pasukannya. Meskipun Six Stem Army-nya berkembang pesat, ras iblis juga bukan penurut. Kali ini, semua setengah Sein telah dimobilisasi. Tetapi dengan api perang di mana-mana di domain utara, ada terlalu banyak tempat yang membutuhkan bala bantuan. Jadi membagi pasukan mereka lebih efisien. Ini adalah tindakan yang tidak berdaya. Kedua pasukan bergegas menuju berbagai bagian wilayah utara sementara Yang Kai dan Ying Fei pergi ke depan untuk mengintai situasi musuh. Fuling bersikeras untuk mengikuti mereka, mengatakan bahwa sebagai pembawa bendera pasukan ke-6, dia tidak bisa terlalu jauh dari panglima pasukan. Yang Kai tidak ingin berurusan dengannya, jadi dia hanya membawanya. Dia baru saja menemukan kota pertama, tetapi dia sudah menyaksikan tragedi seperti itu. Darah di kota belum sepenuhnya mengering, jadi seharusnya tidak lama sebelum Demon Rache pergi. "Tuan, tolong lewat sini." Ying Fei adalah seorang ahli dalam pelacakan. Yang Kai tidak dapat mengejarnya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Mengikuti arah yang dia tunjuk, hukum luar angkasanya terus berfluktuasi saat sosoknya berkedip. Dari jauh, Yang Kai bisa melihat titik hitam raksasa di langit. Itu sehitam tinta dan memancarkan ki iblis yang tebal. Dari titik hitam ini, aura dunia lain bisa dirasakan. Ying Fei tiba-tiba mengerti. Sepertinya mereka ingin kembali ke tanah iblis. Yang Kai mendengus. "Aku akan pergi melihatnya." Sejak kembali dari wilayah barat, Yang Kai telah memimpin pasukannya di sekitar domain utara selama beberapa hari terakhir, mencoba memadamkan api. Yang Kai tidak punya waktu untuk menyelidiki situasi tanah iblis di bawah titik-titik hitam itu. Meskipun dia pernah melihatnya sebelumnya di wilayah barat, titik tinta di wilayah barat baru saja terbuka ketika disegel olehnya. Iblis yang telah menyeberang dari titik tinta telah mati atau melarikan diri. Namun, meskipun celah antara dua dunia telah disegel, titik tinta yang terkikis tidak menghilang. Yang Kai benar-benar ingin tahu apa yang berbeda dari titik-titik tinta di wilayah utara ini. Sekarang mereka telah menyusul musuh. Ini adalah saat yang tepat untuk menyelidiki. Tidak perlu bagi Ying Fei untuk membimbing mereka lebih jauh, karena ada jejak pasukan besar yang lewat di sepanjang jalan, dan tujuan mereka adalah tanah iblis. Beberapa ribu kilometer jauhnya, sosok Yang Kai berkedip beberapa kali sebelum dia tiba di kehampaan. Melihat sekeliling, Yang Kai mengerutkan kening. Dalam penglihatannya, dia bisa melihat tanah iblis di mana-mana, dan di dalamnya, pohon-pohon layu dan tumbuh-tumbuhan menjadi abu-abu. Seolah-olah dia berada di wilayah iblis, memberikan perasaan yang sangat tidak nyaman. Yang Kai telah memperoleh warisan bulan cerah dan diakui oleh kehendak dunia. Jadi dia memiliki persepsi yang tak tertandingi di setiap sudut Star Boundary. Tetapi dia tidak dapat merasakan aura Star Boundary manapun di tanah iblis ini. Dengan kata lain, tanah iblis ini bukan lagi Star Boundary, tetapi wilayah iblis. Tidak hanya itu, tetapi di dalam tanah iblis, hukum dunia mulai berombak. Dan seperti yang mereka lakukan, area permukaan tanah iblis mulai berkembang secara diam-diam. Yang Kai adalah satu-satunya yang bisa merasakan ini. Jika Kaisar Sudo lain yang datang ke sini, mustahil bagi mereka untuk menemukan ini. Laju ekspansi Demon Land sangat lambat, tetapi masih berkembang, terus mengikis wilayah Star Boundary. Tempat ini harus menjadi dasar dari sekte tertentu, dengan pegunungan dan hutan pegunungan yang dipenuhi dengan pavilion. Seharusnya tempat yang indah dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Tetapi titik hitam di langit kebetulan muncul di atas sekte ini. Seluruh wilayah sekte, bersama dengan radius 10.000 km di sekitarnya, telah lama berubah menjadi tanah iblis. Samar-samar, tangisan menyedihkan datang dari puncak gunung tertentu. Yang Kai terkejut, mengira dia berhalusinasi. Tetapi ketika dia mendengarkan dengan S, E, K, sama, dia menemukan bahwa memang ada suara.
Sebenarnya ada orang yang hidup? Yang Kai berpikir bahwa kemanapun ras iblis pergi, mereka akan membunuh semua makhluk hidup di Star Boundary. Bahkan jika mereka tidak membunuh mereka, mereka akan terkikis oleh Demonic Ki dan mengubah ras manusia menjadi Demon Rache. Namun, dia tidak menyangka masih ada orang yang selamat di sini. Dia hanya tidak tahu apa yang mereka temui. Tetapi pada saat ini, mereka menangis sedih. Yang Kai memiringkan kepalanya dan mendengarkan suara dengan cermat sebelum menghilang dengan cepat. Ketika dia muncul kembali, dia berada di lembah gunung. Lembah itu ramai dengan aktivitas, dengan banyak pembudidaya ras iblis berkumpul di sini. Pada saat ini, semua pembudidaya ras iblis ini sedang sibuk. Di dalam lembah gunung, ada banyak panci besar berisi air panas mendidih dan minyak mendidih. Beberapa anggota Demon Rache membawa mayat manusia yang telah dirobek perutnya, melemparkannya ke dalam air panas atau minyak mendidih, menyebabkan bau aneh dan memuakan memenuhi seluruh lembah. Di sisi lain lembah, sekelompok beberapa ratus orang diikat dan dijaga oleh Demon Rache. Dari waktu ke waktu, seorang pembudidaya ras iblis akan maju dengan senjata tajam dan menyeret salah satu dari mereka ke samping untuk dihadapi. Melihat klan mereka terbunuh dan tubuh fisik mereka dilemparkan ke dalam pot, mereka yang masih hidup memiliki wajah pucat dan sudah lama ketakutan. Tangisan datang dari tempat ini, bercampur dengan permohonan dan kutukan banyak orang. Ketika Yang Kai tiba di sini, dia melihat sekeliling dan segera merasakan kulit kepalanya mati rasa. Sebelumnya, di kota bobrok itu, Fuling bertanya apakah ras iblis memakan manusia. Dia tidak yakin. Tetapi setelah melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ras iblis benar-benar memakan manusia? Tiga sosok asing tiba-tiba muncul di lembah. Bagaimana mungkin Demon Rache yang sibuk tidak melihat mereka? Demon Rache segera berteriak, "Siapa itu?" Yang Kai meliriknya dengan dingin dan berteriak, "Bunuh." Begitu kata bunuh keluar dari mulutnya, dia tiba di depan Master Ras Iblis dan meraih lehernya. Menuangkan ki iblisnya ke tubuh Master Ras Iblis. Langsung menghancurkan meridiannya dan menghancurkan kemampuannya untuk melawan. Meridiannya telah hancur dan seluruh tubuhnya kesakitan. Ki iblisnya telah bocor. Tetapi dia masih hidup, hanya tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah diusir oleh Yang Kai, Demon Rache langsung jatuh ke dalam panci berisi minyak. Suara berderak keluar. Demon Rache berjatuhan dalam minyak mendidih. Menyedihkan. Dan akan mati setelah beberapa saat. Serangkaian suara percikan terdengar saat lebih banyak iblis dilemparkan ke dalam panci panas. Untuk sesaat, suara hantu yang meratap dan serigala yang melolong memenuhi udara. Ketika Yang Kai bergerak, Ying Fei dan Fuling juga bergerak, satu ke kiri dan yang lainnya ke kanan. Sosok Ying Fei sangat cepat, hampir berubah menjadi sambaran petir. Dan hanya dengan beberapa kilatan, sejumlah besar iblis jatuh ke tanah. Dia tidak menggunakan metode yang sama dengan Yang Kai, melainkan hanya membantai mereka. Fuling juga sama, tubuh mungilnya mengandung sejumlah besar kekuatan. Dan meskipun dia tidak seanggun Ying Fei, sepasang tinju merah mudanya masih mampu menghancurkan apapun yang menghalangi mereka. Ras iblis di lembah tidak memiliki tuan, bahkan Raja Iblis. Jadi bagaimana mereka bisa menahan pembantaian tiga dewa pembunuh ini? Hanya dalam 10 napas waktu, ratusan pembudidaya ras iblis di lembah telah dibantai. Orang-orang yang diikat di samping semua berpikir bahwa mereka tidak akan dapat melarikan diri dari kemalangan hari ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa tiga penyelamat tiba-tiba muncul? Mereka semua sangat gembira dan banyak dari mereka mulai menangis. Di dalam air mendidih, di dalam panci minyak, Demon Rache yang telah dilemparkan Yang Kai ke dalam air mendidih masih melolong sedih. Tetapi suaranya secara bertahap menjadi lebih lembut sampai hampir tidak terdengar. Dalam keadaan normal, air mendidih dan minyak mendidih seperti itu tidak akan merenggut nyawa ras iblis ini. Karena mereka telah menginvasi Star Boundary, mereka pasti memiliki semacam kultivasi. Air mendidih dan minyak mendidih ini merupakan ancaman bagi orang biasa. Jadi bagaimana itu bisa menghalangi mereka sedikit pun? Selama mereka menggunakan ki iblis mereka, mereka akan mampu melawan. Namun, ketika Yang Kai menaklukkan mereka, dia telah melumpuhkan kultivasi mereka, sehingga mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka saat ini. Meskipun tubuh fisik mereka cukup kuat, minyak mendidih ini pada akhirnya akan merenggut nyawa mereka. Kalian semua, selamatkan orang-orang, perintah Yang Kai sambil mengalihkan pandangannya ke puncak gunung di sebelah kirinya. Dari sana, dia bisa mendengar teriakan keras dan semburan udara panas. Tuan, haruskah kita menunggu tentara berkumpul? Ying Fei bertanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun kekuatan Yang Kai luar biasa, dia masih seorang kaisar realem. Jika dia benar-benar bertemu dengan Half Saint, kemungkinan dia tidak akan cocok untuknya. Terlebih lagi, ini adalah tanah iblis. Jadi siapa yang tahu berapa banyak pembudidaya ras iblis telah berkumpul di sini?
Tidak dibutuhkan, Yang Kai menggelengkan kepalanya dan melangkah maju. Ying Fei ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi dia sudah menghilang. Fu Ling berkata, bukannya kamu tidak tahu kemampuan kakak ipar? Bahkan jika ada Half Saint di sini, dia masih bisa melarikan diri. Ying Fei memikirkannya sejenak dan setuju. Setelah melihat kemampuan luar angkasa Yang Kai sejak lama, satu-satunya di dunia ini yang bisa menjadi ancaman baginya adalah Saint Iblis dan Kaisar Agung. Lega, dia dan Fu Ling berjalan menuju sekelompok orang yang diikat. Sekelompok beberapa ratus orang telah lama ketakutan, dan beberapa dari mereka bahkan kehilangan kesadaran. Ying Fei menjentikkan jarinya dan melepaskan kinya untuk melepaskan beberapa baris pertama orang sebelum membiarkan mereka menyelamatkan teman mereka. Menghadapi perintah kedua dermawan ini, semua orang secara alami setuju, dan setelah berterima kasih kepada mereka, tangan mereka gemetar saat mereka menyibukkan diri. Di antara kerumunan, meskipun wajah seorang pria parubaya pucat, dibandingkan dengan yang lain, dia masih relatif tenang. Pada saat ini, dia melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Yuan Wenlong dari Sekte Awan Air menyapa kalian berdua dermawan. Bolehkah saya menanyakan nama kamu? Ying Fei mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Apakah Sekte Awan Air ini? Meskipun dia tahu bahwa ini adalah dasar dari sekte tertentu, dia tidak tahu sekte yang mana. Tetapi setelah mendengarkan pengenalan diri Yuan Wenlong, dia akhirnya mengerti. Yuan Wenlong dengan hormat menjawab, ya. Ying Fei menilai dia dan terkekeh. Nama keluargamu adalah Yuan. Apa hubunganmu dengan Yuan Mao? Yuan Wenlong menekan kesedihannya dan bertanya, penolong mengenal ayahku? Ying Fei melengkungkan bibirnya dan menjawab, aku tidak tahu, tapi aku pernah mendengarnya. Di wilayah utara, Sekte Awan Air hanya dapat dianggap sebagai sekte berukuran sedang. Di depan High Heaven Palace, itu bukan apa-apa, tetapi juga memiliki Master Realem Kaisar, Master Sekte dari Sekte Awan Air, Yuan Mao.